Tanpa ku sadar ku mulai bertanya, jika terulang akankah sama? Merah bebek kamu, kau pun lirik aku, seperti bawah lampu. Kau bisikan kamu, apa yang kau mau? Dia atau aku, karena mata madu. Hold my hand, don't tell your friends. Cerita kemarin, ku ingat permanen. Manismu kayak permen, I hope this never ends. Oh, can you be my Gwen, and I'll be the Spider-Man. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu dan ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Malam chaos ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore semuanya. Mana suaranya sedang gua? Rame banget Mas Ardo. Wow, rame banget ya. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semuanya selamat sore. Sore. Oke, saya mau cek dulu ya yang sebelah kiri saya. Yang sebelah kiri saya kalau saya bilang mana suaranya silakan berikan tepuk tangan terkencang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Oke, yang sebelah kiri mana suaranya? Oke, Mbak Novel. Rame banget. Sebelah kanan mana suaranya? Oke, yang di dalam juga gereja Mas Ardo. sedang gua, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan semuanya yang di luar. Luar biasa. Kali ini Mbak Novel, kita kenalan dulu. Oh iya benar. Kita kenalan dulu. Bapak Ibu sekalian semuanya selamat sore dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Ardo dan di sini saya nggak sendirian. Perkenalkan semuanya, saya Novel. Nah, di sini kami akan menemani Bapak Ibu di 4 bulan pertama ya. Betul. Kelamaan dong, 4 bulan dong. Betul. Iya dong ya, 2 kita akan bulan. menemani 2 bulan aja. Iya. Oke ya. Jadi beberapa menit ke depan kita sebelum memulai misa gitu ya Bapak Ibu, kita mau cek ombak dulu. Kita mau cek ombak dulu. Boleh. Mas. Saya mau minta tepuk tangannya nanti untuk beberapa teman-teman yang saya tanyai beberapa hal gitu ya. Saya mau minta tepuk tangannya bagi teman-teman yang hari ini pakai baju berwarna pink. Mana tepuk tangannya? Oke ya. Wah ramai juga Mas Ardo. Sekitar ya 2.000 orang. Betul. 2.000 yang orang. biru kayaknya lebih banyak, sekitar 5.000. Coba. Yang pakai baju warna biru tepuk tangannya mana? Tuh kan bener kan Mas Ardo? Dress code kita nggak cuma pink sama biru, satu lagi. Putih. Yang bajunya warna putih boleh minta tepuk tangannya? Wah, saya mau tidak hanya tepuk tangan, tapi juga saya mau minta teriakannya. Ya cukup, gitu juga boleh ya. Yang jomblo mana suaranya yang jomblo? Mas Ardo juga teriak kayak yang jomblo. Iya ya. Kenceng banget. Gitu ya, yang jomblo mana Ini suaranya? Ardo atau Arde? Ini Arda. Arda, udah maju udah pink. jam 5 lewat soalnya. Oh iya, kalau Iya saya kan? Noval. Ini Saya Noval, pakai biru, betul ya. Nah, tadi saya lihat tuh yang jomblo nggak cuman yang masih anak-anak. Oh iya. Iya. Yang Yang sudah udah- nggak anak-anak juga ada. Yang tadi tiba-tiba, saya masih Apalagi di jomblo. pastoran belakang. Iya, apalagi di pastoran Iya, belakang ya. Kebetulan ada Romo beberapa. Wiknya. Iya, Romo Wiknya juga Romo-nya ada. juga jomblo teman-teman ya. Tapi itu yang nggak boleh diganggu gugat. Betul. Kalau yang itu nggak boleh Milik diganggu. Tuhan. Milik Tuhan Yesus ya. Oke, pengumuman sekali lagi bagi teman-teman yang berusia masih OMK 15 hingga 35 tahun Dan belum menikah Mas dan Ardo. belum menikah gitu ya. Jadi kalau masih pacaran, tunangan, lamaran, Ya itu masih boleh. kalau nikahnya masih besok juga belum ya. Masih Masih bisa, OMK masih bisa itu di ya. depan. Jadi silakan untuk duduk di bagian depan ini saya melihat Masih kosong. Belum ada, masih Kayaknya kosong. masih kosong nih. ya. Iya, Jadi Mas. ini karena nampaknya Mbak Novel, karena teman-teman OMK ini rada malu-malu. Betul. Rada malu-malu ya. Harus ada temennya kalau duduk di depan. Harus ada temennya. Ini kami ya selaku MC ini juga memperbolehkan bagi yang
masih adik-adik juga boleh. Oh iya, masih kecil-kecil Iya. nih kayak ada-adanya di depan Jadi ini. yang hari ini OMK datang bersama dengan mama papahnya, begitu ya, dengan kedua orang tuanya, silakan untuk ikut maju ke depan. Tapi Nyon Sewu cuman anaknya aja. Anaknya, Ya. ibunya di belakangnya. Iya, Bapak Ibu Gitu. bisa di belakang gitu. Jadi yang ada tanda berwarna putih, Bapak Ibu ya, ini ada putihnya, itu silakan ditempati oleh teman-teman OMK. Begitu. Ini tidak hanya di tengah, di samping kiri saya dan juga di samping kanan Mbak Novel. Nah Mas Ardo, ini Gimana? tanda putih bukan cuma tanda doang loh Mas Ardo. Tanda nggak cuma tanda, Ada surprise-nya. ada surprise-nya. Yang beruntung pasti nanti ada hadiahnya. Wah itu dia ya, ternyata Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang duduk di depan gitu ya, nanti pulang bisa bawa gandengan katanya. Aduh, bener juga. Bener juga ya. EKM itu tuh gak cuma buat seru-seruan. Gak cuma buat seru-seruan. Biasanya dari situ nemu jodoh. Nemu jodoh. Nemu jodoh. Betul. Yang seiman. Yang seiman. Betul. Bener banget. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke misa Ekaristi Kaum Muda, gitu ya, saya dan Mbak Novel mau mengajak Bapak Ibu untuk seru-seruan Boleh Mas Ardo. dengan melatih fokus. Aku punya games. Coba Mbak Novel, Sika. Aku punya games ini mungkin yang anak-anak kuliahan, anak-anak SMA mungkin gak asing Mas Ardo. Mungkin juga ada yang pernah diajarin sama Mas Ardo ya. Jadi nama gamesnya itu adalah Cek Boom. Gimana tuh Mas Ardo cara mainnya? Nah, permainannya mudah banget gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini saya mau melatih fokus Bapak Ibu, tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin masih membawa barang, boleh diletakkan dulu barang-barangnya. Pastikan duduknya rileks gitu ya. Tidak ada barang di hadapannya sama sekali gitu ya. Mudah, kalau saya bilang cek Bapak Ibu ya, silakan tepuk tangan 1 kali. Belum. Kalau saya mengatakan cek. Kita coba, Mbak Novel coba. Cek. Ya oke. Keren nih Mas Ardo. Sekali lagi coba. Cek. Oke mantap. Sekarang boomnya Mas Ardo. Nah, kalau saya bilang boom, Bapak Ibu ya, silakan tepuk pahanya masing-masing 1 kali. Ya, Paha tepuk pahanya masing-masing ya, Bapak masing-masing Ibu. ya Bapak Ibu ya. Paha masing-masing ya, jangan paha sebelahnya. Betul, ya jangan paha romonya juga. Jangan. Iya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Boom, Oke. cek. Boom, cek. Cek, cek. Ya, kalau saya mengatakan cek 2 kali, maka tepuk tangannya juga 2 kali ya. Kalau boomnya 2 kali juga tepuk pahanya 2 kali Mas Ardo. Benar. Mungkin Coba Mbak diuji Novel. coba dulu ya. Diuji coba dulu. Cek. Boom. Boom boom cek. Cek boom cek. Cek boom cek boom. Oke, masih Iya. aman Mas Ardo. Ya masih aman Level tapi 1. Itu kalau masih level instruksinya sudah mulai lebih dari 3 tuh udah ada yang mulai faktor U ya. Agak iya, agak nge-lag usia. dikit loading. Iya, udah mulai lama-lama gitu ya. Oke ya, kita coba cek. 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 Boom. Boom. Cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek cek. Cek cek boom. Cek cek boom. Boom boom cek. Boom cek boom. Oke, kita mau bagi 2. Kita Boleh, akan Mas. tes ini ya. Kita akan tes kekompakan. Ada informasi. Nah, ada informasi barusan nih sepertinya Bapak Ibu Prodiakon mau masuk sebentar gitu Mas Oh, Ardo. Bapak Jadi Ibu kita Prodiakon. agak sedikit ada iklan gitu. Betul. Nampaknya Bapak Ibu Prodiakon juga mau ikutan cek boom. Boleh kalau misalnya mereka Maka mau. dari itu kita persilakan terlebih dahulu Iya, ya Bapak Ibu pada Bapak Ibu Prodiakon untuk dapat memasuki masuk ke dalam gereja. Wah, nampaknya masih lama. Oh dingin nih kayaknya nih. Nampaknya Oh ini udah. ini dia ya. Oke, kita lanjut Mas Ardo. Baik. Ini kita ketambahan personil lagi. Iya, Mbak Novel ini nampaknya petugas liturgi ini juga serasi ya. Iya, pinky. Iya, Bapak Ibu ini untuk informasi aja, yang di depan juga dulu OMK ya. Iya, betul. Iya, dulu tapi. Dulu. Mudika. Mungkin dulu Bapak Ibu Mudika. yang hadir ini juga dulu Mudika, bukan Dulu OMK. ada yang Mudika, betul.
Tapi permainannya belum selesai. Oh iya, lanjut. Oke ya, kita akan membagi dua Bapak Ibu, sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Ini tim Ardo dan ini tim Novel. Oke. Oke, siap. Saya mau coba dulu kekompakan tim Ardo. Ada cek dan ada boom. Ya fokus Bapak Ibu ya, fokus. Kita tunjukkan bahwa tim ini kompak Bapak Ibu ya. Karena jarang sekali ya sebelum ke gereja ada MC di depan ya. Ini sekali setahun. Betul, ini kayaknya. unik sekali Bapak Ibu ya. Kita coba ya, tim Ardo fokus. Cek. Cek. Boom. Cek. Boom. Cek. Cek. Pintar. Mas Ardo, mantap. tapi kurang nih. Soalnya Kurang. Bapak Ibu Prodiakonnya belum ikutan. Wah, Bapak Ibu Prodiakon belum Iya, ikutan. ini kan juga Mudika ya dulu. Betul. Jadi Bapak Mungkin- Ibu Prodiakon juga harus ikut. Betul. Karena Tadi- kalau nggak ikut tidak boleh bagi komuni. Nah, Nggak boleh gitu, itu Mas syarat Ardo. dari kami ya. Nggak boleh kayak Betul gitu, ya. Mas Jadi Bapak Ardo. Ibu Nyun Sewu ini kalau Prodiakonnya nggak ikutan maka Bapak Ibu Kayak nggak kurang seru kedapatan gitu. Iya, nggak dapat komuni Ya. juga nanti Oke, ya. Bapak Ibu ini jadi permainannya mudah. Kalau saya ngendikan cek, silakan tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan. Kalau Satu saya kali. bilang boom, tepuk pahanya 1 kali. J, pahanya sendiri J. Ya, jangan temannya. Oke ya, kita coba cek. Semuanya kita Kanan coba ya. kiri tim Ardo Kita dan coba tim ya, Novel. oke. Cek. Boom. Cek. Boom. Oke, Mbak Novel saya coba dulu ya. Boleh Mas. Yang tadi sudah tim Ardo pinter, cakep, mantap ya. Sekarang tim Novel, kita coba. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Cek. Boom. Mantap. Sekarang kita duel. Sekali lagi kita kenceng-kencengan. Tim sebelah Mas sini. Ardo pegang tim Mas Ardo, aku pegang timku. Oke, loh harusnya jangan. Kalau mau ngecek gitu. itu harusnya kebalikannya. Oh, kita switch. Oke, boleh Mas Ardo. Saya akan ngetes nih ya tim Novel seberapa kompak ya. Bapak Ibu Nah, Prodiakon siap. ikut J. Daripada nggak ikut komuni loh. Ya, ikut J. Ya. Coba Mbak Novel. Timku coba. Coba. Cek. Boom. Boom boom cek. Cek boom cek boom boom boom. Gimana nih Mas Ardo? Ngawur Mbak Novel ngawur. Kita Oh, coba ya. ngawur. Ini kan melatih fokus sebelum bisa. Betul. Ini tapi kefokusan. Kefokusan ya? Kefokusan nih Mbak Novel. Agak Namanya ngantuk juga kefokusan ya. kalau ini ya. Kita coba tim Novel. Ini tim Novel berarti 1 dan 2 J. 1 dan 2. Keduanya ikutan. Ya. Nyen sewu J. Nyen sewu. Serem soalnya Prodiakonnya. Nanti kalau dibagi komuni jangan lupa bilang amin. Ya, daripada dibrakot. Ya. Coba ya Bapak Ibu ya tim Novel keduanya ya kita coba. Cek. Cek. Boom. Cek cek. Cek cek buncek. Wah, belum kompak Mbak Novel. Belum kompak. Gimana nih? Belum kompak timnya. Belum kompak. Coba tim Kacau. saya. Coba tim lagi, saya. coba Tim lagi. saya coba. Tim Ardo coba. Coba ya. Coba ya. Boom 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 cek cek cek. Oh, oke aman. Aman ini naik aman. level, naik level. Naik level. Boom 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 cek boom. Ya, oke, agak ada yang gini. ada Gini, yang gini, Mbak Mas. Novel gini Mbak Novel ya. Gimana Mas? Ini kebetulan kan yang hadir nggak cuma OMK. Ada mudikanya juga. Oh, ada mudika. Iya loh. Jadi nampaknya nanti takutnya pulang kepikiran cek boom, nggak kepikiran homili Romo. Sampai rumah nanti Betul. cek boom terus. Betul. nih. Bapak Ibu saya mau minta dong tepuk tangannya yang paling keras untuk sore hari ini. Luar Keren biasa. banget, Mas Ardo. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai rangkaian misa Pada sore hari ini. pada sore hari ini, gitu ya. Dan rangkaian misa pada sore hari ini cukup unik Bapak Ibu. Karena misa kali ini semuanya selain diselenggarakan oleh orang muda Katolik Sendangguo, boleh saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk teman-teman OMK Sendangguo. Panitianya OMK Mas. Keren banget. Di mana Mbak Novel gitu ya, OMK tidak pernah berhenti Enggak. untuk membuat acara yang baru. Kemarin habis Gitu. Natalan. Kemarin Natal habis yang megang OMK. Sekarang Iya. Ekaristi EKM. Kaum Muda juga OMK OMK. juga. Dan Habis ini kita- ada lagi Mas. Habis ini akan ada acara lagi. Betul. Tapi sebelum itu kita kasih tepuk tangan juga untuk kornya OMK Sendangguo. Keren banget nih, Mas Ardo. Luar biasa ya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya memiliki suara-suara emas gitu ya, silakan langsung aja diikutkan latihan. Latihannya setiap hari apa ya Mbak ya? Oh, latihannya Weekend. setiap kali ada event. Oh event, event ya bukan weekend ya? Iya, bukan hanya Bukan ya? weekend tapi event juga. event juga. Betul. Jadi ini menerima weddingan gitu menerima ya.
teman-teman ya, menerima wedding, menerima acara ulang tahun, Sweet 17. Ya kalau mau mengundang ini, KUR OMK juga boleh. Begitu ya. Nah, Misa kali ini, Mbak Novel boleh berdiri di sini biar tinggi kita sama. Oh, ya, biar ini kameramennya. Ini kameramennya, nah kakinya disembunyikan ya. Makasih. Siap, makasih Mas. Gitu ya. Cocok nih. Bapak Ibu, Misa kali ini akan dipimpin oleh Romo yang kece badai. Ya, ini Romo yang sangat, wah ini Romo paling muda kayaknya. Wah, muda banget. Paroki kita, Romo Wignyo ya? Bukan. Maksud saya Romo Wignyo pernah muda sih. Iya, ya pernah no pasti atau. Ini Romonya nih asik banget. Asik banget. Gen Z rajin upload Reels juga. Betul. Kemarin habis Kyonghi juga. Oh, habis mimpin Misa Kyonghi. Karena kemarin. Bapak Ibu, Romo kali ini kita datangkan langsung dari Tiongkok. Asik banget tuh. Ya. Ini wah, Toto ini. Ya kali Totok ini. mentok kayaknya. Totok mentok ini ya. Ini kalau masih ketawa tuan. langsung nampak matanya. Bisa tinggal mumpat. Iya, betul. Nah, Romo yang satu ini memang unik gitu ya. Karena unik di setiap misa selalu nyanyi, Bapak Ibu. Nah, kira-kira nih nyanyi apa hari ini? Kira-kira ada yang bisa menebakkah ini kira-kira mau nyanyi lagu apa ketika misa ini? Kemarin Mandarin. Bisa aja ini bahasa Jawa. Bisa aja. Kayaknya ini tembang mau copat ya. Tembang mau copat kayaknya. Siapa lagi? Kalau bukan Romo Erwin. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu ya. Misa kali ini akan dipimpin oleh Romo Erwin. Dan Bapak Ibu kami akan ada beberapa pengumuman sebelum memulai misa. Yang pertama, umat, Bapak Ibu dan teman-teman diharapkan untuk men-silent HP supaya misa dapat berjalan dengan kusyuk. Setelah itu, dan yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah misa selesai, kami harap Bapak Ibu tetap berada di tempat masing-masing dan tidak langsung keluar dari gereja sebelum dipersilahkan keluar oleh kami berdua. Ya, jadi sebelum kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk keluar gereja, karena di akhir misa akan ada beberapa surprise khususnya untuk teman-teman OMK yang duduk di barisan paling depan. Jadi ini masih ada kesempatan untuk teman-teman OMK, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah di akhir misa, silakan boleh maju sekarang. Begitu ya. Jadi masih sebelum perarakan dimulai, sebelum pintu utama ditutup, silakan untuk maju ke depan dan mengisi barisan yang paling depan, karena akan ada hadiah-hadiah menarik pastinya. Mbak Novel yang tidak henti-hentinya berhenti, gitu ya, sampai mengalir terus. Betul, bahkan sampai nanti malam. Apa tuh nanti malam? Wah, nanti malam akan ada acara spesial. Nanti kita balik lagi Mas. Betul. Okay. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyambut para petugas liturgi dan juga Romo yang ada di depan gereja.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Teman-teman muda, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, selamat sore berkah dalam. Dengan nuansa pink bagi para petugasnya dan dengan nuansa muda kita memasuki perayaan Ekaristi Kaum Muda. Perayaan Ekaristi Kaum Muda ini barangkali sudah lama. Yang paling tidak selama saya di sini ini baru pertama kali saya alami bersama dengan kaum muda. Mereka sudah mempersiapkan selama kurang lebih 2-3 bulan ini. Jadi sambil bekerja atau mempersiapkan Natal, mereka bahkan sudah memikir-mikirkan hari ini, sore hari ini itu mau jadi seperti apa. Tapi sebelum itu saya ingin mengundang kaum muda untuk ke depan. Baris keempat, 1, 2, 3, 4 ini seharusnya diperuntukkan untuk OMK. Karena nanti ada surprise yang akan diberikan di 4 baris pertama dari mulai ujung, tengah, ujung. Jadi OMK bisa berpindah ke situ karena surprise-nya sampai baris keempat di mana ada titik putih di samping kiri dan kanan itu. Silakan OMK maju karena di depan juga masih kosong. Tatipnya bisa membantu teman-teman muda, silakan. Tadi sudah saya mencoba untuk persiapkan. Nggak usah takut di sini semuanya kaum muda ya. Nanti kalau ada orang tua malah awkward ya. Dipersiapkan, yang sudah ya sudah, tetapi asal tahu saja bahwa yang di depan itu memang diperuntukkan untuk OMK. Silahkan OMK-nya maju, boleh? Saya tunggu. Yang masih di bangku nomor 5, maju aja sedikit-sedikit gitu, nggak apa-apa. Ya, mari, silahkan dibantu teman-teman. Latihan. Kenapa ditempatkan di depan, nggak akan disuruh ngapa-ngapain, nggak akan dihukum, nggak ada. Ini misa, bukan retret ya. Tidak ada hukuman, tidak ada pertanyaan, tapi ini sebuah perayaan. Tenang saja, ya latihan. Duduk di situ, depan aja nggak apa-apa sini. Ya, kenapa harus nomor 2 itu untuk orang tua biasanya. Maju. Ya, kita misa sedikit longgar ya Bapak Ibu. Ya, di depan aja sekalian, depan sini Mas. Ya, depan. Mari Mbak. Yuk teman-teman. Nah, ini cakep banget nih. Sekali-kali romonya ngelihat yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng gitu loh di depan. Ya, silakan. Sebelah kiri kanan boleh, ini sebelah sana juga boleh. Oke, karena nanti ada acara yang diperuntukkan untuk kaum muda semuanya. Tapi percaya tidak ada yang dikerja-kerjain, nggak ada. Oke, yuk maju, situ. Daripada nanti yang mudanya berdiri, yang orang tuanya duduk. Ya, silahkan. Baik, semoga sudah lumayan ya, nggak apa-apa. Ada kekurangan sedikit banyak di sini. Ya, besok kita kalau buat itu gitu lagi ya, teman-teman dikasih tahu. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang terkasih, hari ini adalah Ekaristi Kaum Muda kita di tahun 2025 yang pertama. Semoga akan ada Ekaristi Kaum Muda lagi di lain hari, karena kita ingin kaum muda di Keuskupan Agung Semarang, di Kevikepan Semarang, dan khususnya lagi di Paroki Santo Paulus Sendangguo yang jumlah OMK-nya banyak sekali, ribuan, muncul dan memperlihatkan diri sebagai penerus gereja. Marilah kita menyampaikan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia dan kasih sayang-Mu kepada kami. Semoga pada perayaan Hari Kasih Sayang OMK ini, sabda-Mu menjadikan kami kaya akan belas kasih, perhatian,
kebahagiaan kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Amsal. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam dunia ini banyak yang tiada mengerti. Hidup yang dijalani mesti berbagi. Dalam cinta kasih kita bersama berdiri. Bergenggaman jemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Kau mau sadari, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia sejati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia sejati. Kasih putih karunia sejati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan. Sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan 12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain lagi yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, dan secara istimewa teman-teman OMK. Supaya agak nyambung dikit, saya mau cerita bagaimana saya waktu masih muda, sekolah, SD, SMP, SMA, TK, kuliah, semua mau saya ceritain. Karena kita misa sampai 8:30. SD, SMP, SMA saya bersekolah di sekolah negeri, di mana menjadi orang minoritas. Saya pernah cerita tentang minoritas ini ya, tetapi yang saya maksudkan minoritas adalah sebagai seorang Katolik. Dan di situ saya harus bersabar-sabar, pelan-pelan, nggak boleh ngomong tentang agama, bahkan pernah hafal banget tuh kalau namanya doa-doa ya, doa-doa mayoritas tuh saya bisa. Bahkan karena saking menghayatinya dan saking banyaknya teman saya yang dari sekolah negeri itu pasti bukan dari non-Katolik ya, dari non-Katolik maksudnya, maka saya pernah waktu mau masuk seminari di SMA kelas 3 itu sambil menunggu pengumuman saya masuk universitas mana, saya belajar untuk mengikuti sembahyang dari teman saya. Waktu itu saya ingat banget di Jogja ya. Saya bingung kenapa ya, saya kok pengen deket sama Tuhan tapi kok caranya nggak nyambung ya gitu. Rasanya waktu itu meskipun saya dibaptis umur 10, 11 lah, 11 tahun, tetapi saya nggak pernah nyambung sama gereja. Saya merasa gereja begitu-begitu aja. Kalau khotbah ya begitu-begitu aja. Kalau komuni tiba-tiba kita jadi seolah-olah dulu itu saya hanya menunggu kapan komuninya. Karena setelah komuni bisa pulang dan ceritanya itu bukan pada saat misa. Ceritanya itu adalah saat pulang. Mau ngapain sesudah pulang? Karena perasaan seperti itu, saya tapi tidak pernah mau berencana meninggalkan gereja Katolik. Tetapi justru saya mau memperdalamnya. Retret pertama yang saya ikuti bukan di gereja Katolik. Tapi retret pertama saya ada di gereja Protestan GKI di dekat rumah. Karena tidak ada teman-teman OMK yang mengajak saya. Waktu itu OMK di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun, Jakarta, kayaknya tinggi banget. Tinggi maksudnya ya tinggi, kayak nggak terjangkau gitu. Karena kami ini termasuk wilayah yang miskin, artinya di wilayah kami itu memang wilayah yang kalau kebanjiran itu kebagian jatah beras gitu. Jadi wilayah rumah kami itu yang di bagian itu. Sedangkan waktu itu Rawamangun itu termasuk ya golongan menengah lah, nggak kaya amat gitu ya. Sehingga saya merasa kalau saya datang dari wilayah itu lalu mau masuk ke paroki itu kayak ada rasa malu kepada OMK-nya. Untunglah saya mempunyai interest atau minat dalam menyanyi, dalam vokal. Sehingga ketika kelas 2 menjelang kelas 3, saya mulai latihan ikut kor ibu-ibu, bapak-bapak. SMA saya sudah ikut kor SMA kelas 3 lah, katakanlah kelas 3 awal itu saya ikut kor ibu-ibu, bapak-bapak. Dan di SMA kelas 3 itulah saya pertama kali menyuarakan dan saya tahu bahwa suara saya bisa didengar lebih banyak orang ketika saya ketika saya menjadi pemazmur untuk Hari Raya Jumat Agung. Itulah debut saya yang pertama. Kenapa itu menggembirakan? Ya karena itulah berani. Dulu itu sampai mules setengah mati karena saya belum pernah tampil di depan umum. Dan itulah saat yang meminjamkan kepada saya keberanian yang saya pakai sampai detik ini. Saya bisa berdiri di hadapan Anda sebagai Romo Erwin yang kalian kenal. Kehidupan saya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa adalah kehidupan yang biasa dan saya berterima kasih. Saya tidak pernah bersekolah di seminari, tapi untuk itu saya berterima kasih. Karena saya mempunyai kesempatan untuk pacaran juga. Daripada Anda bertanya-tanya ya kan, biasanya kalau mau mencobai romonya itu pertanyaan yang paling gagal adalah menurut saya paling gagal. Pernah pacaran nggak? Ya pasti dijawab pernah lah. Kalau benar ya.
SMA kelas 2, SMA kelas 3, pacar saya juga nggak selalu Katolik. Bahkan yang Katolik itu baru yang terakhir. Kurang lebih saya pernah 4 kali pacaran. Yang pertama Muslim, yang kedua naksir Muslim tapi ditolak. Yang ketiga Kristen, cuma bertahan ya kayaknya 3-4 bulan deh. Nah, yang terakhir ini yang Katolik. Sekarang mereka sudah merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-25 bersama dengan sahabat saya. Dan itu yang paling lama, sekitar hampir 2 tahun, sampai menjelang saya ujian skripsi, dan dia skripsi masih menunggu ya. Kisah-kisah seperti ini membuat saya itu normal, membuat saya menjadi anak muda seperti biasa. Saya nggak pernah kaget tuh kalau orang muda ngomong tentang pacarannya, tentang ini, ya katakanlah ya gue juga pernah kali kayak gitu ya. Jadinya kayak nggak norak-norak amat gitu. Saya ketika sekolah juga saya senang sekali mengikuti organisasi. Di SMP saya menjadi OSIS, ketua ketua OSIS Kristen. Karena nggak ada Katolik, nggak ada Kristen dulu ya. Di SMA ketua lagi, di kelas 2 itu ketua lagi siswa Katolik. Di kuliah ketua di fakultas. Kelas 2 semester ketiga saya menjadi koordinator Katolik se-universitas. Pengalaman organisasi juga mempengaruhi saya sampai hari ini. Saya percaya bahwa apa yang saya lakukan dulu adalah sesuatu yang berguna. Teman-teman yang sekarang ini kalian jauh lebih sejahtera hidupnya. Ketika saya kuliah di sekolah swasta, karena pada saat itu mungkin berkaitan dengan latar belakang saya, yang masih ada K1-nya, K1 itu untuk golongan non-pri ya, sehingga saya ditolak. Bayangkan untuk sekolah saya SMA 12 itu sekitar 280 siswa diterima di universitas negeri, dan hanya 20 yang tidak diterima di universitas negeri, termasuk saya. Saya tidak ingin membayangkan, wah saya sok pinter, ya mungkin aja Romo waktu itu nggak pinter-pinter amat, ya pasti. Kalau pinter banget pasti langsung masuk, tetapi harus syaratnya segitu. Sehingga ketika bersekolah di sekolah swasta itu saya tahu, sekolah saya di Universitas Pancasila Jakarta, itu sekolahnya artis waktu itu. Sekelas dengan Thomas Djorghi gitu ya, kakak kelasnya Norma Yunita, ada gitu-gitulah yang waktu itu ya. Tetapi ya saya biasa-biasa aja karena udah biasa ngelihat artis, jadi sampai sekarang juga ya biasa-biasa aja. Kita sebagai orang muda adalah orang-orang yang paling gamang di dalam hidup ini. Kalau kalian sekarang ini sangat dipelihara dan diperhatikan oleh orang tua, itu adalah nasib yang baik sekaligus kekurangan. Waktu saya bergelantungan di kereta, ya saya harus ganti 3 kali kendaraan. Yang saya lakukan ini bukan suatu hal yang mau membuat Anda kasihan sama saya, enggak. Saya cerita begini sama diri saya sendiri, saya bilang, sambil saya gelantungan, tahu sendiri kalau naik metro mini waktu itu ya, itu tuh kaki bisa cuma 1, itu paling enggak 10 menit sebelum saya naik mikrolet. Ketika kaki saya 1 gini, apa yang saya pikirkan? Saya nikmatin karena kan saya gede udah nggak bakal naik metro mini lagi. Nanti kalau saya udah dewasa, saya nggak akan naik metro mini lagi, ini kan harus saya nikmatin nih. Ternyata sampai sekarang saya masih naik yang sama. Nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya apa pribadi ya. Tetapi itu tetap saya kenang sebagai sesuatu yang mendewasakan saya. Kenapa saya begitu kaya? Kaya akan pengalaman. Mungkin ini pertama kalinya saya ceritakan dengan rendah hati saya ingin menyampaikan. Supaya teman-teman tahu. Tidak ada maksud sedikit pun untuk bersombong. Gini-gini saya pernah ikut Suara Remaja Vinolia. Waktu itu barengan dengan Saparita Effendi. Ya terang aja dia menang, suaranya bagus ya nggak sih? Dan suara saya biasa-biasa aja waktu itu, karena napasnya masih pendek. Saya juga pernah ikutan untuk serombongan
wajah-wajah di majalah Pria Matra, ikutan foto dengan wajah bulat seperti ini, saya pede aja. Anda tahu sejak zaman dulu kan, orang yang dipilih itu selalu yang wajahnya lurus-lurus kan, yang tirus-tirus kan. Tetapi dari dulu saya memang percaya wajah bulat itu membawa rezeki. Dan ternyata benar, sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Saudara-saudari, teman-teman OMK, kalau kamu merasa bahwa hidupmu terlalu berat karena memperjuangkan sebuah nilai, memang nilai nggak akan ditanya. Tanyain teman-teman yang baru aja lulus, ditanya nggak nilainya? Apakah pernah ditanya kamu dulu ranking berapa? Nggak ada. Tapi yang akan diperhitungkan adalah apa yang sudah kamu lakukan, dan apa yang pernah kamu lakukan, dan apa yang bisa kamu lakukan, dan apa yang bisa kamu harapkan. Kalau itu semua nggak ada, sodorin aja nilai-nilai. Dan sekarang pengusaha-pengusaha tahu orang-orang yang pintar biasanya adalah nerd atau kutub buku. Mereka yang tahunya cuma main games. Di sela-sela acara-acara pekerjaan, kalau ada waktu senggang sedikit langsung buka HP-nya. Scrolling, ya kan? Skipping, oh ini nggak bagus, skip ini, ya cuman main begitu doang. Apa yang mau diharapkan? That's why semua produser atau pengusaha membenci generasi Z, benci banget sama generasi Z ini. Kenapa? Karena kalian tidak memanfaatkan waktu-waktu senggang itu untuk sesuatu yang fokus. Acara OMK seperti ini harusnya diselenggarakan sering, harusnya sebulan sekali. Kalau menurut saya, wong cuma 1 kali misa saja kok, biasa aja. Yang paling banyak latihannya ini, yang teman-teman penyanyi-penyanyi ini. Tapi yang lain biasa. Saya percaya apa yang kita buat sekarang ini akan berbuah nanti di masa yang akan datang. Kalau kalian hanya menyodorkan diri dan nilai-nilai, kalian gak dapat apa-apa. Percaya saya. IPK saya 3,6, paling rendah. Tapi saya tidak pernah mengandalkan itu. Yang saya andalkan adalah pengalaman saya. Ditanya sampai hari ini, kamu ngerjain pakai apa? Pakai Canva? Saya bisa. Untuk usia saya sekarang ini sebetulnya ya nggak perlu, ya tinggal nyuruh-nyuruh aja. Kerjain ini ya, tur ini ya. Enggak, saya kerjain dulu. Boleh tanya. Saya nggak pernah mau segala sesuatunya nggak saya tahu. Saya harus tahu dulu baru saya nyuruh. Nggak pernah saya mau nyuruh. Yang saya lakukan adalah saya nyontoi, baru kemudian saya bilang, ini bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena pengalaman menunjukkan, saya juga jengkel kalau cuma disuruh-suruh doang sama romonya. Pengalaman saya dulu buruk sekali dengan seorang imam. Waktu itu abis misa begini, misa OMK begini ya, ceritanya misa OMK, tapi ya lagu-lagunya biasa-biasa aja sih, cuma penyanyinya aja OMK. Kalau ini kan ya dirangkai sangat lebih bagus ya. Saya waktu itu karena ini kebagian ngumpulin duit kolektor. Duitnya saya gembol gini kan, saya takut ya. Wah, nanti setelah misa tolong dikasih ke romonya katanya. Ya udah saya kasih romo. Waktu itu nanti saya nungguin, saya nggak ikut misa dong. Saya bawa aja, waktu itu saya kelas 3 SMA, saya ingat banget. Saya bawa gitu ya, udah dengan takut-takut. Wah, saya bawa ke romonya, saya kasih romo Belanda yang paling galak. Romo Sanders waktu itu. Dan saya kasihkan, romo ini misa. Oh bagus, siapa namamu? Saya Erwin, romo. Oh ya bagus. Nanti saya berikan. Ya ini romo, katanya suruh kasih romo. Ternyata yang mengurusi OMK itu adalah romo yang satunya lagi, nggak usah sebut namanya ya. Karena saya diomelin sama dia. Setelah selesai, saya ditanya, kotak kolektor di mana? Udah saya kasih ke Romo Sanders. Katanya ini, gila kamu ya, itu bukan tempatnya diberikan kepada Romo ini. Kamu nggak mikir, kamu nggak nanya. Saya juga bingung, kenapa ya si Romonya ya? Cuma duit doang loh, ini urusan duit yang ada di dalam kotak loh. Pikir saya juga nggak bisa bukanya karena ada kuncinya. Kenapa saya diomelin? Jadi pertama-tama sebetulnya saya itu punya banyak alasan untuk tidak masuk seminari. Ramone galak kayak ngono ki piye toh? Kene diseneni mau nggawa duit tok nyolong enggak ya kan? Ya agak sensi dikit saya bilang tadi. Wilayah saya itu wilayah miskin kan? Jadi kalau urusan keuangan pasti akan sensi lah gitu loh. Padahal saya amit-amit ya. Saya enggak diajari begitu oleh mami saya.
Teman-teman sekalian, pengalaman-pengalaman pahit pasti pernah akan kalian alami. Tapi percayalah, mumpung masih muda dialami dulu. Rasa malu, rasa sakit itu dialami aja sekarang. Karena nanti kalau sudah tua kamu akan lebih baperan. Tuh tanya tuh yang belakang-belakang itu. Kalian bisa mengundang teman-teman itu ya dengan WA. Guys, datang ya. Jam BRP 6L 6 lah maksudnya gitu 6L YWD NTRD tahu nggak ya wes deh. Saya kalau baca OMK kalau udah chat gitu mesti pikir sekali ini artinya apa ini, hanya Tuhan yang tahu kayaknya nih kalau ini. Dinamika yang begitu kaya dan hanya akan saya temui pada pengalaman-pengalaman bersama dengan OMK. Dari dulu memang saya senang berkarya dengan orang muda karena saya suka pengalaman yang cepat. Teman-teman di Keuskupan Agung Jakarta saya batasi, umur 50 kamu harus out. Karena umur 50 sudah tidak bisa lagi mengikuti ngorek di lok ke siti ngamuk, di apa ke siti nesu. Males saya bekerja dengan orang yang nesunan itu males. Maka tak batasi 50 tahun. Tanya, di sana nggak ada orang 50 tahun masih berkarya. Kecuali berkarya untuk lansia boleh. Di sana. Kenapa? Karena lebih banyak saudara-saudari. MRT di Jakarta atau di sini KPHB ya. Itu hanya dilayani oleh mereka yang berusia 55 tahun ke bawah dan yang paling banyak adalah yang usianya 35-45. Mereka bisa berkarya karena mereka dulunya juga aktif di OMK. Maka salah kalau Anda nyimpen anakmu hanya untuk sekolah, nggak boleh ikut OMK, nggak boleh ikutan gereja. Anda izinkan mereka bilang, aku nggak misase ya, soalnya besok ada ujian no. Aku nggak misase ya, ini belum bisa daripada nilaiku jelek loh. Boleh toh Pak? Boleh toh Mah? Kowe iki mesti nak ini ya wes toh gitu. Ngamuknya itu cuma sekitar itu. Tapi anak-anak harus mengalami pengalaman di dalam tekanan. Karena nanti kalau bekerja kita semua berada di dalam tekanan. Generasi Z paling dibenci sama pengusaha tadi adalah karena suka pindah-pindah. Ditekan sedikit pindah, tekan sedikit pindah. Lah kapan mau pintere? Mau umur 35? Pengalamanmu di mana? Di berapa perusahaan? 19 ya kalau enggak salah. Umur 35 19 perusahaan. Lah kamu tuh ya saya sih soalnya maunya saya yang benar ya kalau kerja ya. Saya pengennya ya bos itu enggak nyuruh-nyuruh, menghargai martabat hidup manusia. Yang kedua ya, menghargai meskipun saya masih muda, tapi harus saling hormat-menghormati. Kan saya ngerjain pekerjaan dia. Jadi dia harus nanya sama saya, harus minta tolong dong. Nggak boleh dong cuma nyuruh-nyuruh doang. Hello, emang lu siapa? Orang digaji ya memang harusnya begitu, ya kan? Kalau Anda lembek banget, Anda jangan sakit hati kalau disebut sebagai generasi stroberi. Bagus depannya dipencet dikit, kepencet dikit aja udah. Lembek. Langsung bosok. Bacaan-bacaan hari ini mengatakan hal yang sama, sangat bagus bacaannya ya. Yang pertama, saling membantu. Tidak ada OMK yang bisa bekerja dan bertumbuh, berkembang sendiri tanpa bantuan. Saling membantulah kamu, maka harus masuk dalam sosialitas atau kebersamaan dalam kelompok. Dalam bacaan yang tadi yang pertama, kita diajak untuk menjadi bijak. Bijak itu adalah orang-orang yang mengejar kebenaran dan kasih. Dan kasih itu hanya bisa diungkapkan di dalam kelompok. Again ya, sekarang sudah mulai dibentuk nih, acara-acaranya sudah banyak. Dengan kesuksesan Natal dan nanti ini misa Ekaristi Kaum Muda ini, dan nanti masih ada yang lain-lain lagi. Kalian jangan berhenti pada saat ini. Saya akan bersedia mensupport kalian. Dan sekarang ini saya mencoba tunjukkan. Habis ini masih ada visualisasi. Jadi Bapak Ibu
Kalau mau mendukung, datanglah pada visualisasi di Jumat Agung. Mereka sudah latihan, sudah beberapa kali. Mulai dari bulan Januari atau Februari, tapi sudah itu mereka latihan. Yesusnya aja menguruskan dirinya itu sampean. Yang makanya tadinya 3 piring, sekarang jadi 2,5 piring. Bayangkan sampai begitu, kita apresiasi. Untuk para orang tua, jangan sedikit-sedikit evaluasi. Anda bukan guru, Anda nggak memberi hadiah apa-apa kok ngevaluasi, ya kan? Evaluasi itu kalau ada rewardnya, kalau nggak ada rewardnya dikasih apresiasi aja. Orang muda itu perlu apresiasi. Kalau dia melakukan hal yang jelek, misalnya Miss Dinar ini ya misalnya telat, kok saya mesti nunggu gitu. Saya nggak bilang, kamu tadi telat toh ininya, muda. Kalau saya bilang gitu, kalau kamu lebih cepat, kamu akan baik Gus. Jadi romonya nggak usah menunggu. Kalimat itu menginspirasi untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Yang terakhir, dari bacaan Injil juga dikatakan hal yang sama. Soal berbahagialah. Jadi kalau ini diganti untuk OMK misalnya ya, dikatakan di sini, Yesus turun dan berdiri di antara orang banyak dan dia mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Cocok sama OMK. Saya pernah bilang sama Owi yang menjadi project manager nih, saya bilang, pokoknya kalau mau memutuskan sesuatu, hadiah kayak acara kayak apa kayak, pakai standar orang miskin. Bisa dibeli nggak sama orang miskin? Kalau orang miskin nggak bisa beli, kamu jangan pakai standar itu. Sumbanganlah apalah pakai orang miskin. Kenapa? Karena memang OMK masih miskin. Kalau benar-benar OMK loh ya. Kalau di sini OMK-nya kan bisa sampai 35. Kalau 35 biasanya malah mungkin sudah banyak duitnya. Tetapi kalau benar-benar masih pelajar, kan masih miskin-miskinnya, dinikmati masa miskin itu. Dinikmati masa minta, ngerengek, lobby-lobby. Suatu ketika kalau kalian berhasil melobi orang tuamu sampai ngasih duit, dengan memegang-megang, muji-muji, meluk-meluk, duitnya dapat, itu adalah dasar untuk lobbying nanti kalau bekerja di perusahaan, sehingga mampu untuk lobby-lobby atau promote atau apalah namanya di dalam perusahaan. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang sekarang menangis, yang masih ngerjain PR nggak selesai, skripsinya nggak kelar-kelar, ya kan? Berbahagialah karena cuma sekali itu, selanjutnya nggak akan begitu lagi. Tanya orang tuamu sampai bosen mainan TikTok, mainan Instagrami, pekorone ora ono gawean. Kalau kalian kan masih ada, ya kan? Masih ada yang dicapai, habis ini apa, habis ini apa. Percaya saya nanti kalau sudah sarjana, kita nggak tahu mau ngapain. Paling yang Anda kejar adalah nominal uang. Uangku belum cukup kok, rumahku belum ada, cuma itu aja. Tapi pengalaman-pengalaman kehidupan harus dialami oleh anak-anak seusia kalian. Semoga ini bukanlah suatu akhir, bukanlah puncak, tapi ini baru awal. Dan juga orang tua mohon dukungan untuk karya-karya OMK. OMK di Keuskupan OMK di Santo Paulus Sendangguo ini pernah berjaya 17-18 tahun yang lalu. Sampai Miss Dinar sepulau Jawa ini ngumpulnya di sini. Jadi mari kita buat lagi hal yang sama. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah mendukung acara ini dengan mengizinkan putra-putrinya mengikuti OMK dan terutama EKM hari ini. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita berdiri dan kita ulangi syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Saudara-saudara, Kristus datang ke dunia untuk memberitakan kabar sukacita ke seluruh umatnya. Oleh Kristus kita diajarkan untuk saling berbelas kasih kepada sesama dan umatnya. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepadanya. Bagi para orang muda Katolik Santo Paulus Sendangguo, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu bagi orang muda Katolik di Paroki Santo Paulus Sendangguo ini. Kami menyadari bahwa kami adalah tunas-tunas gereja masa depan yang memiliki semangat dan potensi besar untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Ya Bapa, kami mohon berkatilah OMK paroki ini agar mereka selalu memiliki hati yang terbuka untuk melayani-Mu dan sesama. Berikanlah mereka keberanian untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, baik dalam perayaan liturgi, pelayanan sosial, maupun karya-karya pastoral lainnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang muda Katolik di seluruh dunia, ya Bapa, dalam dunia yang penuh tantangan ini, kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada para pemuda Katolik. Bantulah mereka untuk menghadapi berbagai persoalan dengan iman yang teguh. Mampukanlah mereka untuk menjadi garam dan terang dunia, membawa kabar baik kepada semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masa depan kita, ya Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Bimbinglah kami untuk selalu mengasihi sesama dan menjaga ciptaan-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Semoga kami selalu hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pergaulan kita, ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah pertemanan. Bimbinglah kami untuk memilih teman yang setia dan mendukung kami dalam menggapai cita-cita. Jauhkan kami dari pergaulan yang dapat merusak iman dan moral kami. Semoga kami dapat menjadi teladan bagi teman-teman kami dalam hidup yang benar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita doakan bersama doa bagi pembangunan gedung gereja baru di paroki kita. Ya Bapa, saat ini kami sedang melaksanakan pembangunan gedung gereja yang baru. Kami mohon berkat-Mu agar proses pembangunan gedung gereja ini berjalan dengan lancar. Berkati kami umat-Mu, panitia, penderma, pendoa, dan pelaksana pembangunan. Semoga kami bersatu padu menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk para arwah yang kami doakan hari ini, untuk arwah Bapak Lukas Eko Wibowo yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan, untuk Kristina Dwi Haryati, untuk Jan Hufer Masih, untuk Sudayat, untuk Pohendro Sukmono. Semoga saudara-saudari yang kami doakan arwahnya ini memasuki kerajaan-Mu dan boleh memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena Salam Maria. Bapa yang Maha Pengasih, bantulah kami agar kami semakin peka dan tergerak menyebarkan kabar sukacita dan kasih sayang kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin dan menderita, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karuniamu. Di jalan yang panjang kau pimpin
kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Romo yang kami hormati, kami umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini hendak mempersembahkan sebagian dari hasil usaha dan karya kami. Semoga Romo berkenan menerima persembahan kami dan mempersatukan dengan kurban Kristus di altar. Terima kasih untuk persembahan kalian dan persembahan para orang tua di sini. Semoga persembahan ini kembali menjadi berkat bagi seluruh keluarga dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk selalu mengandalkan diri kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan Santo Don Bosco, pelindung para OMK, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat dan mengikuti ajarannya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti pada
Damai Tuhan bersamamu. Mari saling berbagi damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari dan teman-teman OMK yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas putra-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami, khususnya untuk kaum muda di Santo Paulus Sendangguo ini, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan terutama teman-teman OMK, kita ingin mendata sebetulnya ada berapa OMK yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Saya cuma meminta kalian yang merasa OMK untuk bertepuk tangan. Sebentar, sabar. Senengannya kesusu loh, saya nom-nom. Pelan-pelan ya kan. Coba yang merasa OMK, kita beri tepuk tangan sekarang. Pintar toh. Kalau OMK kami itu pasti pintar-pintar ya. Sekarang yang merasa OMK silahkan berdiri. Nggak dikerjain, serius. Berdiri aja. Cuma disuruh berdiri, kita pengen tahu Bapak Ibu siapa OMK-nya. Nah, bagus kan kalau di depan semua. Yang belakang-belakang nggak ada OMK. Jangan sampai nyesel loh. Serius tak kasih tahu nyesel. Oh yang di belakang sana, maaf yang di belakang nggak dikasih apa-apa, sorry. Kamu panitia masih minta ya. Oke, nah untuk mereka yang berdiri ini, yang berada di depan ini, salah sendiri kalau nggak berdiri ya di belakang ya. Kita akan memberi mereka sebanyak 200 coklat yang lebih besar daripada yang akan diberikan kepada umat yang lainnya. Kita beri tepuk tangan buat OMK di depan. Kandani orang andel. Ya, silahkan kalian duduk. Jadi kalian itu bisa melihat ya di bangku-bangku kalian itu ada titik-titik putih ya, itu tanda bahwa kalian OMK. Kamu tinggal jongkok aja dikit, jongkok apa? Nunduk sedikit, itu ada putih-putih di situ. Tidak perlu melihat, pokoknya yang OMK yang tadi duduk di depan, teman-teman coba panitia ke sini ya. Panitia aja ke sini, diperhatikan tadi hanya yang berdiri ini karena jumlahnya tidak banyak. Saudara-saudari, terutama teman-teman OMK, EKM kita ini didukung oleh banyak orang. Dukungan yang pertama adalah dari uang parkir Anda. Ya, saya kasih tahu. Dukungan yang pertama adalah berasal dari uang parkir Anda. Para OMK yang menjaga parkir, jadi kalau Anda melihat jidat-jidat licin gitu ya, rambutnya masih hitam semua, badannya masih langsing-langsing, itu tanda OMK. Jangan pelit-pelit ngasih uang parkir. Ojo malah ngapusi barang ya, dosa. Karena perayaan ini juga terutama karena sumbangan dalam uang parkir Anda yang diberikan kepada mereka 50% karena mereka menjaga, dan itu yang menjadi sumbangan utama sehingga terlaksana. Acara ini tidak terjadi begini saja. Mereka itu latihan ya. Ini latihan. Terutama yang dilatih itu adalah penyanyinya. Silakan penyanyinya berdiri. Kornya ya. Saya bangga ini sama mereka ya. Karena berhasil mengubah lagu-lagu karismatik menjadi lagu-lagu OMK. Meskipun tadinya bilang begini ya, ini kisah di balik ini. Silakan duduk kembali karena kepelaannya sudah selesai. Jadi mereka bilang, Romo, jangan milih lagu-lagu karismatik Romo, susah kok, enggak ada yang ngerti kok. Ya udah, silakan pilih sendiri. Cuman dalam hati saya, ngerti kok, golek lagu. Nanti kan nggak ketemu gitu ya saya pikir ya. Karena lagunya apa? Saya pernah menyampaikan ya, negara Brasil itu berhasil menyelamatkan 50% dari OMK-nya itu karena mengikuti karismatik dalam Ekaristi. Bukan karismatik dalam PD-PD, bukan ya. Artinya mereka menggunakan lagu-lagu karismatik untuk dinyanyikan sehingga bernuansa muda. Tetapi yang kelebihan yang ada di Paroki Santo Paulus Sendangguo ini,
Ternyata setelah dipilih tak bebaskan. Romo ini lagu-lagunya, tolong Romo pelajari. Alah Romo tolong pelajari, aku wis ngerti kabeh aku. Ya, itu lagu karismatik semua, tapi Anda dengerin cara mereka menyanyi. Saya enggak mengintervensi kecuali lagu Kasih Putih tadi, karena itu lagu lama ya. Tapi lagu-lagu yang lain itu mereka pilih sendiri, pelajari sendiri, dan nuansanya ternyata berlirik karismatik tetapi dinyanyikan dengan nuansa muda. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kornya, keyboardisnya, dan juga di situ ada dirigennya yang sudah bekerja keras untuk semua ini ya. Nah, lalu kita juga berterima kasih kepada MC-nya. Kami memilih MC itu bukan tanpa alasan ya. MC harus agak-agak gila. Kalau dipilih MC yang jaim-jaim gak cocok, maka pilihan itu jatuh pada Ardo dan sepoh teman Novel. Siapa lagi? Novel. Kita beri tepuk tangan buat MC-nya. Dengan nuansa muda, saya sangat senang, saya sangat bangga dengan acara malam hari ini. Ekaristi Kaum Muda. Anda jangan pengen buru-buru pulang karena setelah ini masih ada acara di belakang dan ada UMKM yang telah bersedia untuk menyumbangkan hot plate-nya kepada Anda. Dan juga nanti ada live music yang akan dipersembahkan oleh teman-teman OMK. Dan terutama untuk 200 OMK yang telah duduk di depan, kami akan memberikan coklat dalam bentuk yang lebih besar untuk kalian. Tepuk tangan dong. Nanti di situ Anda lihat ya, memang lebih besar dan juga lebih luks bentuknya karena sumbangan. Loh, itu berarti kita ini disupport oleh orang tua. Nanti dilihat ya, di situ ada toko yang menyumbang. Dilihat, diperhatikan, dilihat IG-nya, dicek-cek gitu ya. Nanti dilihat di situ supaya nanti kalian kalau ngadain acara lagi entuk coklat meneh. Dan juga untuk kita semua, gereja menyediakan 500 coklat yang lain untuk Anda. Tetapi cara berpikirnya seperti ini. Yang 500 itu pertama-tama harus diberikan kepada orang muda. Kalau orang muda sudah terbagi semua, nanti akan diberikan kepada orang kecil, yaitu anak-anak. Jadi karena saya lihat tadi ada anak-anak ya, karena jumlahnya kan semuanya, kalau dijumlah semuanya coklat hari ini itu berjumlah 800 coklat. Tepuk tangan lagi dong. Yang 500 coklat dipersembahkan oleh Dewan Paroki Santo Paulus Sendangguo. Sehingga perhatiannya begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengadakan acara seperti ini. Yang penting kami ingin melihat kaum muda beracara di sini. Tapi tidak untuk berantem, untuk bekerja sama, membuat acara yang baik dan semuanya akan menjadi kenangan baik buat kalian semua. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. The last but not the least adalah soal kolekte. Tadi kalau saya hitung-hitung, kolekte kita hari ini dikurangi dari kartu iuran umat, jumlahnya sudah memasuki 58 juta. Berarti kalau dari 17 tahun yang lalu, di sini ini kolektenya hanya 14 juta. Kok 14 juta? 6 juta sampai 8 juta, itu juga kalau rame. Jadi sekarang Anda bisa membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan kurang lebih 8 sampai 9 kali lipat dari kolekte yang pernah bisa Anda berikan. Itu pertanda Anda murah hati. Semoga rezekinya ditambah-tambahkan. Kita beri tepuk tangan buat kita. Sekarang marilah kita bersama berdiri dan saya akan memberi berkat kepada kita semua. Jangan lupa sesudah ini jangan langsung pulang karena Ardo dan Novel masih akan beraksi.
Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, studi, sekolah, putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Kaum Muda ini sudah selesai. Orang muda mengikuti saya untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah. Ratakan tanah yang bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Semuanya menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Semuanya. Tanah yang berlubang. Semuanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mana suaranya? Luar biasa Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih banyak untuk semangatnya. banget Mas Ardu. Luar biasa ya. Parah. Ini mungkin baru pertama kalinya ya. Pecah dalam dari sejarah Gereja Katolik Iya. Sendangguo. Betul Kita sekali. mengadakan misa yang bernuansa seperti ini. Nah, teman-teman yang duduk di bagian depan, yang kursinya ada titik putihnya, silakan dilihat di bawah kursinya. Nanti Ya. akan ada stiker seperti Ya, nanti yang akan udah ada disebutkan. stiker. Nanti akan ada Warnanya stiker, warnanya putih juga. Putih juga, bulat putih juga sama nih Mas Ardo. Ini ya. Nih yang ada di depan, ya. Siapa Nah, tuh yang dapat tuh? Bagi teman-teman yang mendapatkan stiker putih ini, nanti silakan keluar gereja itu sebelah kanan untuk Sayap mengambil kanan. coklat yang lebih besar. Nah, bagi teman-teman lain tidak hanya di dalam gereja, tapi teman-teman OMK yang ada di luar bangsal maupun tenda permanen juga bisa dapat, dapat, nanti Mas Ardo. keluar gereja sebelah kiri. Sebelah kiri nanti. Ya, jadi nanti akan ada 500 coklat untuk dibagikan. Bapak Ibu, setelah ini kita akan mengadakan Acara acara ramean nih. rame-rame di
ground floor. Iya betul Ya, sekali. ya. Ground Di floor area gereja ground baru. floor karena sudah ada hiburan-hiburan yang akan menghibur Bapak Ibu juga bisa beli makanan-makanan yang Betul. tersedia. Itu udah kedengeran tuh. Yes. Dung, 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 Sudah duk. Ya, udah. beduk. Iya, udah beduk ya. Ini sudah buka. Jadi puasa. Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu untuk segera menuju ke ground floor. Bagi teman-teman OMK khususnya, ya nanti keluar sebelah kiri. Tidak hanya yang di dalam gereja, tapi yang ada di luar gereja. Jadi buat teman-teman yang ada di bangsal maupun tenda permanen, ground floor juga boleh langsung aja ya di pintu gereja. Kiri. Tapi perlu perhatian ini Mas Ardo, baik, seperti yang dikatakan oleh Romo Erwin, karena ini Ekaristi Kaum Muda, jadi apa yang sudah dipersediakan oleh gereja dan panitia, diutamakan terlebih dahulu untuk OMK. Jadi untuk Bapak Ibu umat yang lainnya, jika mau nanti bersabar dulu, kita akan mengutamakan OMK terlebih dahulu. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, selamat Hari Kasih Sayang. Betul sekali Pastinya Mas karena Ardo. tanggal 14 ada Hari Kasih Sayang, kami berdua mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang. Dipersilakan untuk meninggalkan gereja, Bapak Ibu dan teman-teman yang berada di depan. Jangan lupa stikernya Ditukar ya, dibawa ditukar. dan nanti bisa ditukarkan di depan gitu ya. Oke, kalau begitu saya Ardo. Saya Novel. Terima kasih dan sampai jumpa. jumpa. Dadah. Terima kasih semuanya. Ini boleh langsung menuju ke ground floor.